Ini adalah rangkaian sederhana saklar on off sentuh dan saklar pakai remote-nya dengan hanya menggunakan sensor sentuh TTP223 dengan resistor dan IR receiver yang saya koneksikan dengan relay 5 volt DC dengan memakai beban lampu 220 volt AC yang saya sambungkan di bagian normally opennya di relay 5 volt DC nya. Sekarang saya colokkan dulu listrik PLN nya, lalu saya nyalakan saklar baterainya. Ini otomatis nyala ya. Sekarang akan saya sentuh layar sentuhnya, otomatis lampunya mati. Sekarang saya akan mencoba pakai remote untuk mencoba mematikan dan menghidupkan lampunya dari jarak jauh, dan ini sekitar 4 meteran jarak remote ini dari lampunya. Kita coba. Wih, bisa teman-teman, mantap ya. Dengan jarak jauh kita bisa mengendalikan lampunya pakai remote, jadi cukup canggih ya. Mantap teman-teman. Dan cara membuatnya, rangkaian saklar on off nya sebagai berikut teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya di channel CSI Saja. Salam sehat dan sejahtera. Pada video kali ini saya akan merangkai atau menggabungkan kedua jenis sensor ini, yaitu sensor sentuh dan sensor penerima infrared, menjadi sebuah alat atau saklar sensor remote teman-teman. Di bahan-bahannya saya menggunakan sensor sentuh TPP223 satu buah, harganya sekitar Rp2.000. Satu buah sensor infrared seperti ini, harganya juga kurang lebih Rp2.000. Sebuah relay 5 volt DC 1 channel, saya punyanya yang seperti ini, yang ada channelnya. Kelebihannya adalah gampang dipasangnya, ini sudah ada pin-pinnya, jadi tanpa perlu disolder. Satu buah, dan sebuah resistor 1 mega ohm satu buah, dan kabel-kabel secukupnya. Langsung saja kita rangkai teman-teman. Bahan-bahannya cukup sedikit ya. Pertama kita pasang dulu sensor sentuh TPP223 nya ini. Kita jepit dulu biar mudah disoldernya. Lalu kita solder kaki bagian PCC IR receiver ke PCC sensor sentuhnya, dan kaki bagian ground IR receiver ke ground sensor sentuhnya. Setelah terpasang, saya solder lagi resistor 1 mega ohm nya ini seperti videonya ini, di sampingnya ini. Lalu kita bikin jarak supaya tidak terlalu rapat, takutnya konslet kalau rapat nantinya, kesenggol-senggol nanti saling menempel konslet, kita renggangkan. Disolder ke bagian kaki output ya receivernya. Setelah itu bagian tengah pin I dan O sensor sentuhnya ini disambung dengan kabel hijau ini. Setelah disambung kaki yang hijau, kabel yang hijau, kabel yang oranye ini kita sambung ke kaki PCC IR receiver. Dan kabel yang kuning
disolder atau sambung ke kaki ground IR receiver. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita cek dulu apakah sambungannya benar dan tidak ada yang konslet. Setelah itu kita ke bagian relaynya. Di sini ada 3 pin, in, ground, dan PCC. Kelebihan relay satu channel ini tidak usah disolder, bisa seperti ini. Sudah ada pasangannya. Kita pasangkan kaki yang oranye ini atau kaki PCC yang dari sensor sentuh ke relay PCC, dan yang kuning yang ground dari sensor sentuh ke ground relaynya, dan yang terakhir yang warna hijau dari I dan O sensor sentuh ke input relaynya. Ya, seperti ini. Iya, saya lupa masang diodanya supaya kerja relaynya lebih optimal. Lalu saya memakai daya baterai 1860 ini, baterai 1860 yang 3,7 volt. Kita pasang yang dari positif baterainya ke kabel oranye dan yang negatif ke kabel yang kuning. Ya, seperti ini. Saya cek ulang lagi apakah rangkaian dan sambungannya benar, tidak ada yang salah, dari PCC ke PCC, dari ground ke ground, dari IO dan ke input relay. Ya, benar. Kita lihat dulu pin-pinnya apakah rapat, tidak kendor. Nah, setelah itu saya pasang pakai baterai 1860 3,7 volt sebagai daya baterainya. Kita pasang apakah nyala. Yes, nyala ya teman-teman ya. Lampu relaynya sudah nyala kedua-duanya. Lalu kita tes sensor sentuhnya apakah nyala. Yes, nyala teman-teman. Sekarang kita ubah dulu posisinya supaya bisa dites pakai sensor, pakai remote TV seperti ini. Kita tes apakah sensor infrarednya berfungsi dengan baik. Ya, mantap teman-teman, bisa ya. Sensor infrarednya bisa menangkap sinyal dari remote-nya. Oh ya, sebelumnya saya membuat percobaan remote buatan seperti ini. Seperti ini pakai apa tuh? Kayak masang lampu LED biasa, pakai baterai 1,5 volt dan tombol push kayak gini. Saya memakai lampu LED bekas remote yang rusak. Kita tes dulu di kamera apakah nyala pemancarnya. Ya, nyala ya teman-teman ya. Tapi ini hanya terlihat di kamera saja,
Kalau tidak ada kamera tidak kelihatan lampunya ini. Nah, kita tes apakah sensor infrarednya bisa berfungsi atau bisa menerima sinyal dari remote buatan ini. Yes, bisa teman ya, ternyata bisa ya, cukup unik. Kita menyalakannya pakai remote buatan. Walaupun bikinnya agak jelek, soalnya hanya sebagai percobaan. Dan sekarang kita pasang dayanya atau bebannya. Saya memakai lampu dan saya memakai fitting lampu ini. Sebelumnya saya copot dulu baterainya ini sebelum memasang kabel pada lampunya ini ke relaynya. Kita kendorkan dulu obeng-obengnya supaya bisa masuk kabel-kabelnya ini. Kita boleh masukkan ke bagian kiri atau kanan, ke normal di open atau normal di close. Dan yang satunya lagi wajib di tengah. Ya, kita rapikan dulu kabel-kabelnya supaya bisa kelihatan di kamera. Sensor infrarednya itu wajib kelihatan ke atas ya, nanti biar bisa pakai remote nanti biar nggak ada halangannya. Dan saya memakai lampu 220 volt 6 watt kurang lebih. Kita nyalakan dulu baterainya. Ya, nyala ya teman-teman ya. Kita tes dulu apakah lampunya nyala. Ya, nyala ya, mantap. Kita tidurkan dulu lampunya biar nanti nyalanya tidak silau ke mata. Kita nyalakan, lalu kita colokkan lagi ke lampu PLN-nya, kabelnya ini. Kita tes. Yes, nyala teman-teman. Ini berarti saya pasangnya ke normal di open. Kita coba pakai remote buatan saya ini, apakah bisa. Bisa teman-teman ya, lancar ya, tidak masalah, tidak ada masalah. Sekarang saya akan coba pakai remote yang asli atau remote TV. Pasti bisa ya teman-teman ya. Ya, video cara membuat Saka remote ini berhasil ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and share-nya dan subscribe-nya. Ya, terima kasih.